Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Milenia Fendi dengan NIM B732181110. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data menurut Mills and Haberman. Teknik analisis data kualitatif menurut Mills and Haberman. Yang pertama, aktivitas analisis data kualitatif. Mills and Haberman menyatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara intens, interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh. Jadi, analisis data kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus, jadi jangkanya itu panjang sampai datanya menjadi jenuh. Nah, ukuran kejenuhan data yakni ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi terbaru. Jadi jika ada informasi terbaru lagi, berarti datanya tersebut belum jenuh. Yang kedua, ada tahap teknik analisis data. Yang pertama, teknik reduksi data. Dalam mereduksi data ada 9 proses. Yang pertama, meringkas dan kontak langsung dengan orang. Nah, di sini itu peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan berkontak langsung dengan orang yang ada di lokasi penelitian. Lalu di sini tahap yang pertama itu termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang sudah relevan. Jadi setelah peneliti memilih data yang sudah relevan, lalu diberikan kepada si orang yang ada di dalam lokasi penelitian. Yang kedua, ada pengkodean. Nah, dalam pengkodean di sini juga harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, digunakan simbol atau ringkasan. Yang kedua, kode dibangun dalam suatu struktur tertentu. Yang ketiga, kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu. Yang keempat, keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif. Nah, yang ketiga, membuat catatan objektif. Maksudnya di sini adalah peneliti perlu mencatat sekaligus mengklarifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya faktual. Nah, jadi peneliti itu mencatat suatu keadaan. Jadi keadaan yang di lokasi peneliti itu seperti apa. Nah, itu dicatat secara rinci gitu. Yang keempat, ada catatan reflektif. Jadi yang dimaksud di sini adalah menuliskan apa yang tertera dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan objektif. Nah, di sini harus dipisahkan antara catatan objektif dan catatan reflektif. Lalu yang kelima, ada catatan marginal. Nah, di sini Mills dan Haberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar tersebut merupakan catatan marginal. Nah, yang dimaksud itu adalah komentar peneliti. Nah, di antara peneliti satu dan peneliti yang lain itu beda komentar. Nah, itu termasuk catatan marginal. Yang keenam, ada penyimpanan data. Nah, dalam menyimpan data juga ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemberian label. Yang kedua, mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu. Yang ketiga, menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi terbaik. Lalu yang ketujuh, ada pembuatan memo. Nah, memo yang dimaksud Mills dan Haberman di sini adalah teorisasi ide atau konseptual ide dimulai dengan pengembangan pendapat atau proposisi. Nah, di sini maksudnya pembuatan memo atau ide adalah itu teoritis. Jadi ide yang ada di pada peneliti. Jadi idenya itu diawali dengan pendapat. Jadi pendapat para peneliti-peneliti di dalam lokasi penelitian tersebut. Yang kedelapan, ada analisis antar lokasi. Nah, maksudnya di sini adalah studi dilakukan lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Jadi analisis antar lokasi ini satu kelompok peneliti itu dibagi, misalkan dibagi 3. Yang pertama di lokasi A, yang kedua di lokasi B, yang ketiga di lokasi C. Jadi
penelitiannya itu tidak hanya di satu tempat. Yang ketiga, ringkasan antar lokasi. Jadi di sini itu para peneliti yang ada di lokasi masing-masing itu membuat ringkasan tersendiri. Jadi yang di lokasi A ringkasannya bagaimana, yang di lokasi B ringkasannya bagaimana, lalu yang di lokasi C ringkasannya bagaimana, begitu. Yang tahap yang kedua yaitu tahap penyajian data. Di tahap penyajian data terdapat 9 model. Nah, model yang pertama yaitu mendeskripsikan model penelitian. Nah, di sini dapat berupa sosiogram, organigram, atau menyajikan peta geografis. Yang model kedua yaitu memantau komponen atau dimensi penelitian. Yang dimaksud di sini adalah yaitu dengan checklist matriks. Karena matriks itu tabel 2 dimensi, maka pada barisnya dapat disajikan komponen atau dimensinya. Pada kolom disajikan kurun waktunya. Isi checklist hanyalah tanda-tanda singkat. Nah, model yang ketiga yaitu mendeskripsikan perkembangan antar waktu. Maksudnya di sini adalah isinya bukan sekedar tanda cek, melainkan ada deskripsi verbal dengan satu kata atau fase. Yang keempat, matriks tata peran. Nah, di sini maksudnya adalah mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan, atau lainnya dari berbagai pemeran. Jadi, mendeskripsikan peran per peneliti. Lalu yang kelima ada matriks konsep tercluster. Maksudnya di sini adalah untuk meringkas berbagai hasil penelitian dari berbagai ahli yang pokok perhatiannya berbeda. Lalu yang keenam, matriks tentang efek atau pengaruh. Maksudnya ini adalah model ini hanya mengubah fungsi kolom-kolomnya, diganti untuk mendeskripsikan perubahan sebelum dan sesudah mendapat penyuluhan, sebelum dan sesudah diregulasi, dan yang semacamnya. Model yang ketujuh adalah matriks dinamika lokasi. Maksudnya di sini adalah model ini diungkap dinamika lokasi untuk berubah. Jadi lokasinya itu berubah-berubah gitu. Lalu model ini berguna bagi peneliti yang memang hendak melihat dinamika sosial suatu lokasi. Tetapi memang tidak banyak peneliti yang mengungkap hal tersebut karena ini cukup sulit. Lalu yang kedelapan ada menyusun daftar penyajian. Nah, daftar kejadian dapat disusun kronologis atau diklasterkan. Jadi disusun secara kronologis. Lalu yang kesembilan, model klausul dari sejumlah kejadian yang diteliti. Maksudnya adalah dari deskripsi atau sajian yang diringkas dalam berbagai model tersebut dapat diharapkan agar mempermudah kita untuk merumuskan prediksi kita. Jadi, kenapa ada 9 model dalam penyajian data? Supaya peneliti itu mudah dalam menyajikan datanya itu. Makanya terdapat tahap-tahapnya seperti itu. Yang terakhir ada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, jadi pada tahap ini para peneliti menyimpulkan hasil yang diteliti. Jadi masing-masing peneliti itu melakukan kesimpulan, penarikan kesimpulan yang telah diteliti. Jadi setelah meneliti suatu hal yang ada di dalam lokasi penelitian tersebut, para peneliti melakukan kesimpulan. Lalu para peneliti juga melakukan verifikasi. Nah, dalam verifikasi ada 6 tahap. Yang pertama, mengecek representatif atau keterwakilan data. Lalu yang kedua, mengecek data dari pengaduk peneliti. Yang ketiga, mengecek melalui triangulasi. Yang keempat, membuat pembuatan bukti dari sumber-sumber data yang dipercaya. Yang kelima, membuat perbandingan atau mengontraksikan data. Yang keenam, menggunakan kasus ekstrim yang direalisasikan dengan memaknai data negatif. Jadi ini adalah teknik analisis data kualitatif menurut Miles and Haberman.
Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.